I am in Tumohon City, and behind me is beautiful Tondano Lake, and we are going to practice today while enjoying the view. And for today's episode, we are going to practice, or we are going to learn about fire element. And fire is really important, as we know that fire is helping many kind of stuff on the chemical process, like raw material to be consumable. And we know also in most of the labs they use fire to change one chemical into another chemical. So it's really important. As well as in our body, we have so many cells, and cells are chemical process also. And in Ayurveda, we know that fire help us to maximize the ama. Ama is the waste product of our body. So there are three types of waste product, which our sweat, and the other two is the business that we did and the business that we do in the toilet. So it is important that we know about this kind of stuff. And today we are stimulating the gut, where the gut is really home for hormonal. So our hormone is home in the gut, so it's really important to stimulate those muscles around the gut. And before we begin, we are going to do some pranayama or breathing exercise, which called Kapalabhati. Kapalabhati is meaning from Sanskrit to English is literally as a shining school. It's not like we are going to like having a very bright shining school, no, but the move of this pranayama is stimulating around the belly area, and also therefore the gut will be also stimulated. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore pemirsa. Haleluya. Senang berjumpa dengan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada di dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Kehidupan di dunia ini tidak mungkin terlepas dari pergumulan kesulitan hidup dan penderitaan. Sekalipun demikian, Allah mempersiapkan kita sebagai pengikut Kristus untuk menjalani setiap pergumulan kesulitan hidup dan penderitaan itu dengan menganugerahkan Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 22 mengatakan gini, Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah sediakan untuk kita. Saya, Pastor Agus Dewan Silaban, akan bersama dengan saudara 60 menit ke depan. Ya, tuan rumah Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Pemirsa, ya, saya mengucapkan selamat memperingati dan merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Pada sore hari ini di studio TVRI Bangka Belitung sudah ada dengan saya, yaitu narasumber kita, yaitu Bapak Ricardo Jayawijaya Siahaan Eskol. Kita sapa pemirsa, apa kabarnya Bapak Ricardo Siahaan? Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa hari ini berkat penyertaan Tuhan, saya boleh hadir di sini untuk bisa menemani Pak Pendeta dalam acara kita yang luar biasa pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Ricardo untuk kesediaan waktunya yang akan berbagi berkat untuk Misa TVRI. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita akan berdoa. Ya, sebelum kita mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Bapak Ricardo, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi,
Raja segala raja, Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Sore hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama saat ini Tuhan untuk memberkati pemirsa TVRI Bangka Belitung di dalam program Mimbar Agama Kristen yang ada pada saat ini. Mari Tuhan berbicara atas setiap kami, menolong memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Pemirsa, mari membuka Alkitab bersama dengan saya. Ya, di dalam Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat 28, begini bunyi firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita akan dengarkan kesaksian oleh Bapak Dekan. Silakan. Baik, shalom pemirsa Bangka Belitung. Shalom. Pada kesempatan yang indah ini, saya boleh diberikan kesempatan oleh Pak Pendeta Silaban untuk bisa memberikan kesaksian. Dan puji Tuhan, kesempatan yang indah ini saya mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang pernah saya alami di dalam iman percaya saya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya harapkan di dalam kesaksian ini nanti kita bisa mendapatkan penguatan-penguatan dari firman Tuhan. Dari ayat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Silaban tadi dalam Roma 8, dikatakan di sana bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini saya mau menggariskan kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, ada 3 penggalan kata yang mau saya saksikan di sini. Yang pertama adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, jadi di dalam segala sesuatu di sini dimaksudkan bahwa Allah itu bekerja tidak hanya dalam kesukaan kita saja, keadaan suka maupun juga di dalam keadaan duka, di dalam kesulitan kita. Nah, ada satu kesaksian yang boleh saya berikan, Pak Pendeta. Jadi sepanjang saya menjalani kehidupan dan mengalami perjalanan iman, setelah saya lulus dari kuliah di Gunadarma, saya langsung mendapatkan pekerjaan. Ini merupakan suatu berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya, karena beberapa teman saya yang lainnya ketika lulus masih menunggu masa waktu untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan ketika saya sudah mendapatkan pekerjaan itu di salah satu vendor komputer yang ada di Jakarta, di mana menangani proyek untuk pergantian sistem salah satu bank BUMN di Indonesia. Nah, pekerjaan yang saya dapatkan saat itu menuntut pekerjaan pada hari Minggu, di mana sebelum saya mendapatkan pekerjaan ini, setiap hari Minggu saya bisa hadir di gereja, dan bahkan saya bisa turut dalam kegiatan pelayanan di sekolah minggu, Pak Pendeta. Nah, di dalam pekerjaan itu, hari Minggu itu banyak saya habiskan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya, sehingga selama 2 tahun saya bekerja di perusahaan tersebut, hampir sedikit saya boleh masuk ke dalam gereja, dan pelayanan sekolah minggu yang sudah pernah saya lakukan itu banyak sudah saya tinggalkan malah, Pak Pendeta. Nah, selama 2 tahun itu memang ada rasa bersalah yang saya rasakan, dan ada hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya pada saat itu, di mana setelah 2 tahun bekerja, kontrak kerja saya tidak diperpanjang. Nah, setelah kontrak kerja saya tidak diperpanjang, lalu saya menganggur selama kurang lebih 1 tahun. Di dalam masa 1 tahun menganggur ini, bagi saya itu suatu kehidupan yang sangat sukar, karena aktivitas kita sehari-hari hanya di rumah, melayangkan lamaran pekerjaan, tetapi tidak ada panggilan selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu, karena saya sudah hidup mandiri, jadi saya bertahan dengan tabungan penghasilan saya dari tahun yang sebelumnya, Pak Pendeta. Nah, jadi di situ saya merasakan betapa susahnya hidup saya, dan saya merasa seolah-olah saya itu ditinggalkan oleh Tuhan. Begitu, Pak Pendeta. Karena saya merasa, selama ini saya sudah coba untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan sepanjang 2 tahun terakhir yang saya boleh lakukan, memang saya tidak hadir di gereja, tetapi perpuluhan saya tetap sampaikan setiap bulan. Nah,
Tapi jadi saya merasa Tuhan ini sepertinya tidak mengasihi saya lagi. Namun di dalam 1 tahun masa saya menjalani pengangguran tersebut, ada hal yang Tuhan mau siapkan bagi saya, di mana Tuhan menuntut apa yang sudah saya lakukan 2 tahun terakhir dengan tidak bergereja dan tidak ikut pelayanan. Tuhan menegur gitu, ayo kembali gitu. Jadi selama 1 tahun itu saya kembali lagi bersekutu di dalam gereja, kemudian terlibat lagi dalam kegiatan pelayanan di sekolah minggu, dan ini mengingatkan saya akan satu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Lukas 18 ayat 10. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terkadang kita berpikir pergi ke gereja setiap minggu ini hal yang kecil, Pak Pendeta ya. Tetapi ketika kita tidak setia melakukannya, maka ada hal yang Tuhan tuntut, kesetiaan. Jadi ketika kita tidak setia, maka apa yang sudah Tuhan berikan berkat di dalam kehidupan kita, itu Tuhan ambil kembali. Dan ketika kita kembali setia, kemudian Tuhan memberikan. Dan puji Tuhan, setelah dalam 1 tahun saya mengalami pengangguran tersebut, saya dipanggil lagi untuk bekerja di perusahaan yang berbeda. Puji Tuhan. Sebentar, pemirsa, nanti kita akan mendengarkan kesaksian selanjutnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Puji Tuhan. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Kesantunan adat Ketimuran sudah dikenal sejak berabad lalu. Namun derasnya perkembangan zaman sedikit demi sedikit menggerus peradaban itu sendiri. Adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikan keramah tamahan sebagai cermin budaya bangsa. Hidup sebagai anak pulau di negeri beribu pulau adalah sebuah kebanggaan tak ternilai. Laut pun menjadi tempat bermain paling kaya yang diberikan alam. Belum lagi terumbu karang serta ikan-ikan cantik yang tak bosan mengajak bermain dan menikmati keindahan bawah laut, menjadikan laut sebagai rumah bermain. Bermain di laut tak ubahnya surga dunia masa kanak-kanak anak pulau. Namun akankah keindahan dan kelestarian laut akan terus terjaga ketika beberapa masyarakat tak peduli dengan kebersihan laut dan menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangganya? Demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kini Anda dapat menyaksikan siaran TVRI Bangka Belitung selama 15 jam.
Kami akan semakin dekat menemani pemirsa TVRI dimanapun dan kapanpun. Selamat menikmati siaran TVRI Bangka Belitung. Puji Tuhan. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Masih tetap bersama dengan saya, Bapak Ricardo Jaya Wijaya Siaan. Iya, lanjut Pak kesaksiannya. Ya, baik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Jadi tadi ketika kita setia di dalam perkara yang kecil, Ya. maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Amin. Ketika kita setia dalam pekerjaan yang kecil, maka Tuhan akan memberikan pekerjaan yang besar. Amin. Jadi setelah 1 tahun saya menganggur, kemudian saya kembali lagi membangun persekutuan dengan Tuhan, Ya. setia datang ke gereja setiap hari Minggu, kemudian terus aktif di dalam pelayanan di gereja. Saya dipercayakan Tuhan untuk memiliki pekerjaan lagi di perusahaan yang berbeda. Tetapi ada tantangan yang lebih besar lagi Pak Pendeta, di mana perusahaan yang baru ini saya dipercayakan untuk berdinas di salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin sana. Nah, kalau kita perhatikan wilayah tambang ini jauh dari pemukiman dan jauh dari gereja. Ini menjadi tantangan yang baru lagi kepada saya, bahwa di pekerjaan sebelumnya saya meninggalkan Tuhan, kurang lebih menjauhkan diri dari Tuhan, dan sekarang pun saya mendapat tantangan bagaimana saya tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan dan tetap menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik. Ya. Kenapa saya sebut ini menjadi tantangan yang sangat besar? Karena biasanya ketika kita hidup di tengah daerah perkotaan dengan fasilitas yang lengkap, kita masuk ke daerah wilayah tambang yang jauh dari pemukiman, berarti yang kita hadapi daerah hutan-hutan sekitarnya. Kebetulan mes kami ini wilayahnya di dalam lokasi tambang, Pak Pendeta. Nah, jadi ada rasa sepi di sana. Kemudian persekutuan yang saya lihat, loh ini bagaimana nih saya mendapatkan cobaan yang kedua seperti itu kan? Apakah Tuhan mengirimkan saya ke dalam hal yang sama atau kesalahan yang sama yang sudah saya lakukan? Puji Tuhan, selama saya bekerja 2,5 tahun di wilayah tambang tersebut, persekutuan karyawan Kristen di sana membangun suatu persekutuan setiap hari Jumat. Jadi kalau saudara kita yang Muslim itu sholat di masjid yang disediakan, jadi di sana ada suatu ruang pertemuan di mana semua karyawan Kristen itu diperbolehkan untuk membangun persekutuan. Dan saya sangat bersukacita pada saat itu bahwa Tuhan masih tetap bekerja, menuntun saya untuk tetap menjaga komitmen bagaimana saya tetap bisa membangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, jadi setiap hari Jumat saya sangat senang. Sekalipun mungkin pada saat itu hari Minggu saya tidak bisa ke gereja. Karena kalau kita mau keluar dari wilayah tambang, kita harus pakai kendaraan tambang. Jadi kalau kita pakai kendaraan pribadi sangat tidak diperbolehkan, bahkan bisa kena tilang di situ, tidak kena hukuman. Jadi saya mengingat lagi akan ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Oh, maaf. Kita dari Yeremia, Pak Pendeta, Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Iya. Jadi ini sangat luar biasa.
Sekalipun saya ditempatkan di wilayah terpencil dan mendapat tantangan yang baru, tetapi rancangan itu malah membuat saya semakin lebih percaya bahwa di dalam setiap langkah saya Tuhan menyertai dan memberikan setiap hal yang saya butuhkan. Saya butuh untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi setiap hari Jumat saya datang. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa setiap hari-hari yang kita lalui adalah hari Tuhan. Sekalipun mungkin saat itu untuk hari Minggu saya tidak bisa mengikuti persekutuan. Dan menjadi kesaksian bagi saya, selama 2,5 tahun saya berada di Kalimantan, saya jarang sekali sakit, pendeta. Padahal jauh dari keluarga, ya boleh bilang kalau kita dalam masa kesepian sering sakit, Pak Pendeta ya. Jadi dari segala mental kita biasanya mudah untuk sakit. Tapi dengan medan pekerjaan yang begitu berat, kemudian situasi yang boleh dibilang cukup sulit, tetapi saya masih diberkati Tuhan dan bisa bertahan hidup sampai saat selama 2,5 tahun di sana, Pak Pendeta. Amin. Ya, kemudian Pak Pendeta, saya juga merasakan bahwa selama 2,5 tahun di sana, saya menjalin asmara dengan istri saya yang sekarang. Ini menjadi tantangannya yang sangat luar biasa. Karena, ya Pak Pendeta tahu kan, kita sebagai laki-laki, kalau jauh dari orang terkasih atau pacar kita, boleh dibilang godaan itu sangat luar biasa di sana. Ya kan? Dan saya menjaga kesetiaan saya itu dengan baik, sehingga selama 2,5 tahun itu saya boleh bersaksi tetap setia dengan istri saya. Seperti itu. Sekalipun banyak juga di sana yang kita temukan orang-orang yang mungkin menarik hati kita. Nah, jadi boleh dibilang ketika Tuhan membangun suatu hubungan dengan kita, maka Tuhanlah yang menjaga hubungan itu. Amin. Dan tidak pernah Tuhan memutuskan hubungan itu, dan bahkan Dia yang memelihara. Sekalipun terkadang kita sebagai seorang yang percaya kadangkala mengabaikan Tuhan ketika mungkin kita merasa hidup kita sedang bahagia, atau bahkan ketika hidup kita dalam mengalami kesulitan. Bisa jadi kan Pak Pendeta, selama saya di sana ketika saya merasa kesepian, saya bisa mencari teman wanita lain. Bisa. Iya. Tapi karena Tuhan yang menjaga hati saya, Tuhan yang menjaga hubungan yang kasih mesra yang saya bangun dengan kekasih saya, sehingga sampai 2,5 tahun itu saya bisa menikah. Puji Tuhan. Dan boleh dibilang kalau orang bilang LDR itu sangat menyakitkan dan bisa membunuh kesetiaan. Tetapi ketika kita membangun itu di dalam hubungan mesra dengan Tuhan, maka semua tantangan yang ada di dalam kehidupan kita itu pasti bisa kita lalui. Demikian Pak Pendeta. Wow, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil yang Tuhan izinkan kita kelola, maka firman Tuhan janjinya berkata, Ia akan memberikan kepercayaan pada kita perkara-perkara yang besar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya sangat menarik sekali kesaksian ini. Karena itu jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak, kita akan lanjut kembali. Ya, karena itu jangan kemana-mana. Tuhan Yesus berkati. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung.
TVRI, rumah kreatif, media promosi, ruang sosialisasi, kita semua masyarakat Bangka Belitung. Puji Tuhan, pemirsa, terima kasih. Ya, pemirsa masih bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Tetap bersama dengan kita, ya, narasumber Bapak Ricardo Jaya Wijaya siang. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi dari cerita yang sebelumnya boleh dikatakan bahwa ada berkat yang luar biasa yang saya dapatkan. Jadi di tahun pertama saya bekerja di Kalimantan, saya mendapatkan pekerjaan. Ya. Kemudian di akhir tahun saya bekerja di Kalimantan selama 2,5 tahun, saya mendapatkan istri. Ya. Ya, puji Tuhan. Ini adalah berkat yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya. Dan memang seperti yang sering saya doakan dengan tentang pasangan hidup, saya juga mendapatkan pasangan hidup saya adalah seorang yang boleh mencintai Yesus Kristus. Amin. Dan juga terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja Tuhan. Ya. Ya, hal ketiga yang boleh saya saksikan yaitu dengan kata bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi setiap berkat yang Tuhan janjikan kepada orang-orang percaya diberikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hal terakhir ini adalah hal menjadi penentu apakah kita layak mendapatkan rancangan damai sejahtera melalui iman percaya kita, yaitu ketika menjawab sebuah pertanyaan. Ya. Pertanyaannya seperti ini, apakah kita sudah mengasihi Dia, Yesus Kristus? Banyak cara yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa dikatakan mengasihi Tuhan. Mungkin dengan hadir setiap minggu di persekutuan gereja, memuji dan memuliakan Tuhan lewat pujian rohani, dengan hadir setiap persekutuan-persekutuan yang ada dan terlibat di dalam pelayanan-pelayanannya. Di sini ada satu kitab yang ayat yang mau saya kutip, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini sungguh luar biasa. Jadi terkadang dari bibir mulut kita mengatakan, aku mengasihi Allah. Dengan hadir setiap hari Minggu di gereja, melakukan persepuluhan, mengangkat puji-pujian ketika ibadah, bahkan mungkin ikut dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tetapi bukan hanya itu yang dituntut oleh Tuhan kepada kita sehingga kita dikatakan mengasihi Allah. Jadi Allah menginginkan kita mengasihi setiap orang yang kita temui, yang ada di hadapan kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Ada kesaksian yang boleh saya saksikan kepada kita semua, di mana di dalam pengalaman hidup saya selama 1 tahun saya menganggur, Pak Pendeta, di mana di situ kondisi keuangan saya boleh dibilang pas-pasan, hanya cukup untuk makan saya. Nah, sekali waktu saya berjumpa dengan seseorang, boleh dikatakan kawan. Kemudian dia bilang sama saya, Ricardo, bisa tidak saya pinjam duit kamu? Saya belum makan ini. Oh iya, saya juga belum makan, gitu kan. Ya sudah, kamu mau pinjam berapa? Ya, kemudian dia menyebutkan suatu angka. Kebetulan jumlah yang dia sebutkan itu sedang saya pegang, Pak Pendeta, ya kan. Nah, terus saya katakan, saya kasih pinjam kamu, tapi saya besok tidak makan loh. Iya, besok nanti saya kembalikan, katanya. Ya sudah, oke. Jadi saya kasih pinjam dia duit, kemudian dengan harapan dia akan memberikan.
mengembalikan uang itu. Tetapi karena saya mengingat firman Tuhan ini, jadi saya memberikan duit itu. Dan tibalah esok hari ketika saya tunggu-tunggu dia di warung makan, tidak berjumpa lagi Pak Pendeta. Jadi ya, saya dalam hati ya sudahlah. Yang penting saya sudah niat menolong dia. Kalaupun dia tidak bisa mengembalikan sekarang atau kapanpun, itu urusan dialah. Yang penting apa yang firman Tuhan sampaikan katakan itu sudah saya kerjakan. Kemudian beberapa waktu yang lalu di dalam masa COVID juga, di sana gereja kami ada dikirimkan bantuan sembako dari pusat. Jadi kami Gereja Metodis Indonesia berpusat di Palembang, di Gereja Metodis Indonesia Efrata, di Kolonel Atmo, itu mengirimkan paket sembako. Kami yang berada di Sihim. Kemudian paket sembako ini ditujukan untuk warga binaan di sana dan juga masyarakat setempat. Nah, salah satu yang mendapatkan sembako itu saya sendiri. Kemudian yang ditugaskan untuk membagikannya itu salah satunya saya sendiri. Nah, setelah semua paket sembako itu dibagikan sesuai dengan diperuntukannya, ada satu keluarga yang datang, Pak, kami boleh nggak dapat juga sembako? Kebetulan di mobil saya ini masih ada satu lagi untuk saya. Kemudian saya mengingat lagi untuk firman Tuhan ini. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita, berarti kita juga tidak mengasihi Allah. Akhirnya saya mengambil paket sembako yang tadinya untuk saya berikan kepada saudara terkasih tersebut. Dan puji Tuhan, keluarga itu sangat berterima kasih. Dan mudah-mudahan dari apa yang boleh kami sampaikan, bahwa berkat Tuhan itu tidak semata terhenti pada kita saja. Tetapi bagaimana berkat Tuhan itu bisa kita sampaikan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sekalipun orang tersebut belum percaya akan Tuhan Yesus. Demikian Pak Pendeta. Wow, luar biasa. Ya, berkat yang diterima disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, mirsa, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, saya akan membaca dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, dari kesaksian Bapak Ricardo tadi, ya, disampaikan kepada kita, ya, dalam tema kebaikan Tuhan dalam kesulitan hidup. Nah, mirsa, yang saya hendak mau katakan ialah, jangan biarkan hati kita terfokus pada apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Tetapi percayalah kepada janji-janji Allah dan berserahlah kepadanya. Yang namanya berserah itu bukan hopeless, bukan menyerah, tetapi berserah kepada Tuhan, tetap terus memegang janji-janji Allah, bahwa Tuhan pasti akan buka jalan saat tiada jalan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, yakinlah bahwa kebaikan Tuhan ada di dalam setiap kesulitan hidup kita. Sadarilah bahwa setiap kita sebagai murid Kristus menjalani hidup tidak sendirian, melainkan bersama dengan Allah Roh Kudus, bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 begini bunyinya. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Lalu Injil Yohanes 16 ayat 13 begini bunyinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus, Roh kebenaran telah datang. Dimulai pada saat di loteng atas Yerusalem, ya. Kemudian sampai dengan saat ini, saudara, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Nah, saya percaya ketika kita mengalami yang namanya badai, kesulitan hidup, ya, Roh Kudus ada bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan saudara. Ya, puji Tuhan. Karena itu, ya, saudara, tetap terus di Mimbar Agama Kristen, kita akan rehat sejenak. Tuhan Yesus berkati.
Kekayaan negeri Indonesia adalah laut dengan gugusan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau di Indonesia tak pernah jenuh menawarkan keindahan dengan eksotiknya desiran ombak dan pasir pantai yang selalu menciptakan tawa. Keanekaragaman pulau Indonesia yang belum terjamah bisa saja menjadi aset berharga dalam dunia wisata bahari negeri ini. Mengapa harus menikmati indahnya sunset di negeri lain kalau laut pulau-pulau Indonesia mampu menawarkan keindahan yang lebih elok dari keseluruhan laut di dunia? Kenalilah hingga kau bangga menggumamkan keindahan laut yang memisahkan ribuan pulau itu adalah milik negeri kami. Para siswa-siswa kita berikan wadah untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sini sesuai dengan talent yang mereka miliki. 2001 sampai sekarang itu masih disegani yang namanya bola voli MTS Negeri 1 Pangkal. Ini mudah-mudahan bisa lagi mengharumkan nama sekolah dengan catatan berlatih. Tentunya lebih disiplin lagi karena di Pramuka sendiri diajarkan tentang kedisiplinan. Ini kita bukan hanya sekedar bisa bertarung, kita tanamkan akhlaknya, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap teman, dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi, lebih berprestasi lagi. Puji Tuhan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Pemirsa, kita akan bertanya jawab dengan narasumber kita, ya, dengan Bapak Ricardo Jaya Wijaya Siaan, dengan kesaksian yang begitu luar biasa yang beliau alami dalam kehidupan beliau. Nah, Pak Ricardo, ya, pertanyaan begini Bapak. Menurut Bapak, apakah orang yang mengalami tekanan hidup itu, ya, lebih berat, tekanan hidup lebih berat, berarti diberi kasih karunia Tuhan yang lebih dibandingkan orang lain? Ya, puji Tuhan, ini pertanyaan yang sangat baik sekali Pak Pendeta, dan ini pun boleh dikatakan saya alami sendiri. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi tekanan hidup yang besar, yang berat, terkadang kita merasa kita lemah, seperti itu, ya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa di dalam setiap langkah kehidupan kita, Dia selalu menyertai. Jadi di dalam kelemahan kita pun Tuhan memberikan kekuatan, sehingga ada ungkapan bahwa tantangan hidup di dalam kehidupan kita itu tidak melebihi daripada kekuatan yang kita miliki. Jadi sekalipun kita merasa lemah, percayalah bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, senantiasa memberikan pertolongan.
Hanya saja bagaimana kembali kepada kita. Apakah kita mau mengikuti apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya, maka apa yang kita hadapi dalam kesulitan itu pasti Tuhan akan membukakan jalan. Ya, salah satunya ketika kita berbeban berat, Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat. Berarti ketika kita merasa susah, kita harus setia untuk datang persekutuan dengan Tuhan di setiap hari Minggu. Bukan berarti karena kita susah, kita merasa ditinggalkan Tuhan, akhirnya kita tidak datang lagi ke gereja, bahkan mungkin kita menghindari persekutuan-persekutuan dengan orang-orang percaya. Atau kita merasa bahwa diri kita ini terlalu hina dengan dosa-dosa kita, seperti yang saya alami kemarin kan. Jadi dalam 1 tahun menganggur itu saya merasa, mungkinkah karena saya meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan meninggalkan saya. Tapi pada kenyataannya tidak. Ketika saya kembali setia membangun persekutuan dengan Tuhan, kemudian ikut pelayanan di gereja, Tuhan malah menjaga saya. Jadi selama saya menganggur itu tidak pernah sekali-kali saya merasa lapar, Pak Pendeta. Bahkan ya cukup makan saja sudah puji Tuhan itu, Pak Pendeta ya. Dan kalau saya lihat dari teman-teman saya yang lain, bahkan ada yang sampai tidak bertahan lagi, pulang kampung jadinya. Ya, kembali ke pangkuan orang tua gitu kan. Tapi selama saya menganggur, saya tetap berada di Jakarta, orang tua saya di Papua, di Sorong, itu saya tetap dicukupkan oleh Tuhan. Sampai saya mendapatkan pekerjaan yang baru, di sanalah saya merasakan sungguh luar biasa Tuhan memberikan penyertaan, kemudian memberikan kekuatan bagi saya untuk bisa melewati masa-masa menganggur saya. Demikian Pak Pendeta. Puji Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan lagi nih. Iya, Pak. Ya, menurut Bapak Ricardo, ini pengalaman pribadi Bapak, bahwa ada pendapat orang Kristen itu tidak boleh menangis ketika mengalami badai kehidupan. Orang Kristen itu tidak boleh khawatir. Orang Kristen itu yang bebannya berat, permasalahannya berat, ya, tandanya lemah imannya. Gimana menurut Bapak? Iya, boleh dibilang masa sulit itu dipakai Tuhan untuk mencoba mengingatkan kita akan kehidupan kita, akan hubungan kita, persekutuan kita dengan Allah sendiri. Ya. Jadi ketika kita sedikit melenceng, maka ada akibat yang diberikan. Tetapi kesusahan hidup itu seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi ketika kita mencoba tetap setia kepada Tuhan dan kembali mengikuti firman yang telah Dia katakan kepada kita, maka hal-hal yang kesulitan tadi akan bisa kita lalui dengan baik. Ya, saya mengutip ada satu firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut, jangan dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ini sungguh luar biasa. Jadi jangan pernah kita merasa di dalam kesusahan kita ditinggalkan Tuhan. Jangan kita merasa di dalam kesusahan itu bahwa penyertaan Tuhan itu sudah hilang daripada kita. Ya. Memang Tuhan menyediakan waktu-waktu bagi kita untuk bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah sendiri. Karena tanpa seperti itu, maka iman percaya kita tidak akan pernah teruji. Kalau kita hidupnya senang terus, ya mungkin kita akan mungkin Allah tidak akan melihat, gitu kan. Tetapi begitu dikasih kesusahan sedikit, langsung menangis, merengek, gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kita hidup susah kita tidak boleh bersedih. Tetapi bukan berarti karena kita hidup susah maka kita menghujat Allah. Tidak demikian. Ya, memang kita meratap boleh ya dengan kesusahan yang kita hadapi. Karena ratapan itu adalah salah satu bentuk penyerahan hidup kita kepada Allah, di mana kita menganggap bahwa hanya Tuhan Allah saja yang menjadi tempat pertolongan kita. Kalau kita beralih dari Allah, maka sudah pasti Tuhan juga akan berpaling muka dari kita, dan itu akan lebih pahit lagi kehidupan kita. Tetapi
ada waktu yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita ketika kita bisa melalui kehidupan kita yang pahit itu. Dan yang sudah pasti tadi dikatakan di awal bahwa rancangan Allah bagi kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Ya. Kalau rancangan damai sejahtera sudah pasti kita akan merasakan berkecukupan, kita akan merasakan bahagia bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, dan sudah pasti di akhir hidup kita pun Tuhan menjanjikan suatu keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Demikian Pak Pendeta. Amin. Satu pertanyaan lagi, Baik, Pak Ricardo. Ya, kesulitan hidup ya bukan terjadi karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi karena kita hidup di dalam dunia yang rusak. Ya, kalau boleh Pak Ricardo kasih tips kepada umat Tuhan ya supaya ketika dia menghadapi beban, persoalan, penderitaan, ya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Silakan Pak. Baik Pak Pendeta. Jadi dari pengalaman hidup saya yang sudah saya lalui, baik suka maupun duka, di dalam menghadapi tantangan hidup yang boleh dibilang berat, ada tips-tips yang mau saya katakan kepada kita, yaitu yang pertama, tetaplah setia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Sekalipun susah bagaimanapun hidup kita, datang ke gereja setiap hari Minggu, itu wajib kita jaga. Kemudian jangan lupa, di dalam setiap doa-doa kita panjatkan hanya kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Dan kalaupun di dalam keperdosaan kita yang sungguh luar biasa, kita meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus karena Yesuslah juru selamat hidup kita manusia. Amin. Pak Ricardo, tunggu. Berarti orang berdosa yang masih berdosa harus datang ke gereja. Benar, Bapak. Benar ya. Karena Benar, gereja itu istilahnya tempat bengkel supaya orang berdosa hidupnya dipulihkan, dibersihkan, dibenerin. Benar. Iya. Ya, dan setiap kita pun sebagai orang-orang umat percaya kepada Tuhan, ketika kita mendapatkan rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang merasakan hal yang seperti itu, tidak berarti kita menjauhi. Ya. Bahkan kalau bisa kita merangkul. Ya. Ya kan, memberikan penguatan, memberikan motivasi bagaimana bisa berubah, kemudian menjadi hidup yang lebih baik. Itu adalah yang dituntut dari Tuhan kepada kita. Ya. Jadi ketika kita menyayangi diri kita sendiri, maka kita juga menyayangi orang lain. Jadi memperlakukan orang lain sama seperti kita melakukan kepada diri kita. Ketika kita terpuruk dan kita ingin bangkit, maka orang lain yang terpuruk kita pun bantu untuk bisa bangkit kembali. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua ada? Kemudian yang kedua, iya. Kemudian yang kedua itu adalah tetap aktif di dalam pelayanan dalam gereja. Terkadang kalau kita hanya datang saja ke gereja, maka ada buah dari persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu pelayanan. Dan melayani ini bukan hanya ketika kita mungkin naik di mimbar, ya, atau mungkin sebagai penerima tamu, ya, atau mungkin pembawa persembahan, tetapi ketika kita melihat teman kita yang berkesusahan, kemudian kita menolong mereka, itu adalah satu bentuk pelayanan. Ya. Ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa tidak mungkin kamu mengasihi saya ketika kamu tidak mengasihi sesamamu manusia. Kan seperti itu. Jadi ketika kita melihat saudara kita kesusahan, kita tolong. Ketika mungkin ada orang yang membutuhkan bantuan daripada kita dan kita punya, jangan sungkan-sungkan, jangan kita simpan-simpan. Ayo kita berikan. Seperti itu. Seperti yang kesaksian saya tadi, bahwa di dalam kekurangan kita pun, ketika kita memberikan itu, maka Tuhan akan mencukupkan kehidupan kita. Amin. Dan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Itu yang kedua, Pak Pendeta. Kemudian yang terakhir ini boleh dibilang sungguh luar biasa gitu ya, yaitu menaruh semua pengharapan kita kepada Tuhan. Iya. Ya. Karena nggak mudah itu. Tidak mudah. Tidak mudah. Iya, karena banyak manusia yang mengandalkan kekuatannya. Ya, mungkin karena dia pintar, mungkin karena dia rajin bekerja, dia merasa akan mencapai kesuksesan. Tetapi ketika kita memberikan pengharapan kepada Tuhan, maka begitu tantangan hidup itu muncul, kesusahan itu muncul, maka kita tidak akan terpuruk sampai boleh dibilang ke titik nol. Tetapi Tuhan akan membangkitkan kita kembali, ya kan?
kemudian Tuhan akan memberikan pertolongan, menguatkan. Jadi di dalam kepintaran kita, di dalam kekuatan kita pun ada keterbatasan. Karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang mutlak. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang paling besar, sehingga tidak ada kekuatan atau kekuasaan manapun yang bisa mengalahkannya. Jadi di dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki suatu cita-cita mungkin, impian hidup mungkin, biarlah semuanya itu kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Melalui doa-doa kita, atau mungkin kalau kita berani bernazar, seperti itu. Demikian Pak Pendeta. Tips, wah, puji Tuhan. Mirsa, ada 3 tips yang sudah disampaikan oleh Pak Ricardo. Rutin ibadah, bukan cuma hari Minggu, mungkin ada doa puasa, ada ibadah-ibadah komunitas, dan lain sebagainya. Kedua, terlibat di dalam pelayanan, sebab itulah yang menjaga saudara, yang menjaga kita untuk kita tidak melenceng dari jalurnya Tuhan. Yang ketiga, tetap terus mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, menaruh harap percaya hanya kepada Tuhan. Memang ketiga hal ini tidaklah mudah. Rutin ke gereja itu tidaklah mudah, Pak Ricardo. Iya, bagi kita mirsa yang mendengar ini, bagi kita yang ibadahnya sebulan 1 kali hari Minggu, untuk sebulan 4 kali, itu nggak mudah. Tapi percayalah, Pak Ricardo sudah mengalaminya. Ya, ini adalah dibagikan kesaksian hidup, dan saya percaya ini tidak ada yang sia-sia. Kalau beliau bisa, kita juga bisa. Amin. Sebab Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Mirsa, saat ini kita akan berdoa. Kami tidak tahu, kami terbatas mengetahui pergumulan yang Mirsa alami, tetapi saat ini kita akan berdoa buat Mirsa. Saya percaya memang hidup ini selalu ada penderitaan, ada masalah. Tetapi izinkan kami berdoa dari tempat ini untuk Roh Kudus menjamah pemirsa sekalian. Mungkin saat ini pemirsa dalam keadaan sakit penyakit, mungkin juga pemirsa saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan, mungkin juga keluarga dalam di tengah-tengah mau cerai atau tidak, kemudian juga masalah-masalah yang lain. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Karena itu taruh tangan pemirsa, angkat tangan pemirsa, nanti Bapak Ricardo boleh pimpin kita dalam doa untuk pemirsa yang ada di dalam penderitaan dan kesusahan hidup. Silakan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dan pujian surga, Amin. puji-pujian, syukur, sembah kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pemirsa TVRI Bangka Belitung yang saat ini menyaksikan siaran ini. Ya, benar. Bagi saudara kami dalam masa sakit, kelemahan tubuh, ya, Tuhan Yesus, Engkaulah dokter yang ajaib. Amin. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus menyentuh bagian tubuh mereka yang sakit. Amin. Amin. Biarlah pemulihan datang daripada Tuhan saja. Melalui setiap doa-doa pengharapan mereka, makanan, minuman, bahkan obat-obatan dan perawatan yang mereka dapatkan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya di hadapan Tuhan tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat diobati. Amin, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga terkasih yang saat ini menyaksikan siaran ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap masalah, tantangan kehidupan di dalam keluarganya Tuhan, Engkau saja Allah yang menjadi sumber berkat. Amin. Boleh mencukupkan setiap hal yang menjadi kekurangan di dalam keluarga ini Tuhan. Benar, Tuhan. Setiap hal yang menjadi kesulitan komunikasi, biarlah Tuhan saja Allah yang memberikan hikmat. Haleluya. Sehingga setiap hati yang dikeras Tuhan lunakan. Sehingga setiap hati yang disakiti Tuhan yang sembuhkan. Amin. Dan kami yakin dan percaya hanya di dalam Tuhan, dengan kasih Tuhan saja semua masalah boleh teratasi. Amin. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan setiap pasangan hidup Tuhan, yang ada pada saat ini, yang membangun hubungan. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka di dalam menjalin hubungan dengan seturut dengan kasih Tuhan juga. Dan tiba saat waktunya nanti Tuhan, mereka boleh membangun rumah tangga mereka di depan altar Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak yang dalam masa pendidikan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah setiap mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan melalui pendidikan mereka, mereka boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan saja untuk bisa melalui masa-masa pendidikan mereka di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Bangka Belitung ini. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka terus boleh diberkati Tuhan dengan hati hamba untuk boleh
melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan sepenuh tenaga mereka Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bangka Belitung akan diberkati Tuhan. Amin, dan Tuhan. setiap masyarakatnya boleh hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami ini semua adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami yakin dan percaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pak Ricardo, terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati Bapak, pelayanan Bapak, keluarga Bapak, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Puji Tuhan. Pemirsa, demikian Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 16.00 sampai 17.00. Saya Pastor Agustiawan Silaban. Dan saya Ricardo Jaya Sehan. Mohon undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Shalom.